Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pagi hari ini akan kita bahas tentang materi yang ketiga, pertemuan ketiga tentang laboratorium kultur jaringan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami akan memberitahu dan mengajarkan kepada Anda-Anda sekalian apa saja yang terdapat di laboratorium kultur jaringan dan apa saja yang dilakukan di dalamnya. Karena mata kuliah kita semester ini adalah tentang kultur jaringan dan bioteknologi. Oleh karena itu, hal yang paling mendasari adalah mengenai pengenalan laboratorium. Oke, pendahuluannya adalah laboratorium ini faktor terpenting dalam kultur jaringan. Karena kita harus menentukan lokasi yang tepat untuk memperhatikan beberapa aspek seperti kontaminasi dan budgeting. Karena hal ini erat kaitannya dengan kontur jaringan yang mengharuskan kondisi aseptik dan lingkungan yang terkontrol. Juga sebaiknya kontur jaringan tidak berlokasi di daerah berdebu. Contoh misal dekat pabrik, semen, atau asap kendaraan bermotor. Oleh karenanya, kontur jaringan harus terletak di daerah-daerah yang memang nyaman. Kemudian laboratorium juga tidak sebaiknya tidak berlokasi di daerah yang berangin kencang atau terlalu kering, atau dekat dengan pembuangan sampah. Di tempat-tempat tersebut, karena kontaminasi akan sulit kita kontrol. Lokasi yang baik, nah tadi semuanya lokasi yang agak buruk. Nah, oleh karena itu ini lokasi yang baik untuk laboratorium harus di lingkungan yang bersih. Dalam artian bebas polusi, tanpa keterbatasan air, dan yang paling penting adalah adanya prasarana transportasi seperti air, gas, listrik yang cukup. Fasilitas laboratorium jaringan melengkapi ruangan di dalamnya adalah yang pertama ruangan cuci outdoor, fungsinya untuk membersihkan seluruh alat kultur jaringan, kemudian ruang persiapan media untuk membuat media, sudah tentu ya. Ketiga adalah ruangan stok untuk menyimpan zat kimia yang digunakan untuk membuat media. Kemudian ruang penanaman atau transfer aseptik, ini ruang terpenting karena kita melakukan penanaman eksplan di ruangan ini. Lalu ruang kultur ber-AC. Ruang kultur ber-AC fungsinya untuk menyimpan eksplan yang setelah kita tanam di ruang sebelumnya atau di ruang transfer. Lalu ada ruang analisis atau ruang kerja. Fungsinya adalah setelah kita mendapatkan data dari ruang kultur, maka kita akan melakukan analisis di ruangan ini agar tidak mengganggu ruangan yang lain. Dan terakhir, rumah kaca untuk aklimatisasi. Fungsi screen house ini adalah setelah nanti explant atau planet kita sudah besar, maka harus dilakukan aklimatisasi sebelum ditanam langsung di lapangan. Oleh karenanya kita butuh rumah kaca atau screen house. Masih di dalam subbab fasilitas laboratorium jaringan, jika tadi ruangan yang kita butuhkan, maka ada peralatan-peralatan yang umum yang memang sangat fungsinya penting dalam melakukan jaringan, dari hot plate atau pemanas, kemudian pengaduk ya, glassware ini seperti gelas ukur, labu, cawan bateri, dan hal umum yang ada di lab. Lalu autoclave untuk sterilisasi, pH meter, timbangan, botol kultur, alat diseksi untuk memotong eksplan, pemberi pendingin, shaker, distillation air, atau ini maksudnya distilator air ya, untuk membuat aquades, tapi ini opsional karena harganya relatif mahal. Lalu ada oven, microwave, LAF untuk mentransfer tanaman, lalu pompa vakum, mikroskop, dan inkubator. Lalu bahasan selanjutnya adalah mengenai prosedur kerja dasar laboratorium kultur jaringan. Ada 3 sebenarnya untuk prosedur kerja yang dasar. Pertama, menimbang.
lalu menakar cairan atau larutan, dan terakhir adalah membersihkan glassware atau peralatan kaca-kaca yang tadi. Menimbang, ada poin-poin penting yang harus dilakukan. Timbangan harus diletakkan di tempat yang stabil dan keras, serta permukaannya datar dan tidak mudah goyang atau bocor. Area di sekitar timbangan harus higienis, harus bersih, steril. Yang terpenting adalah saat menimbang tidak terlalu kepenuhan. Dan terakhir, kontainer timbangan harus disarankan untuk mengcovernya dengan kertas ya sebelum kita menimbang. Jadi jangan langsung diletakkan di alat timbangan untuk zat yang kita timbang itu. Kemudian menakar cairan atau larutan, gunakan gelas ukur, gunakan pipet, dan jangan menggunakan mulut untuk menghisap cairan dengan pipet. Lalu membersihkan glassware, kita bersihkan dengan merendam pada air hangat plus sabun atau deterjen atau sunlight. Lanjut dengan membilas memakai air bersih atau air yang mengalir. Kemudian kita oven pada suhu 150 derajat dan simpan di ruangan penyimpanan bersih. Lalu, prosedur kerja lainnya adalah sterilisasi. Ini faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan kultur jaringan, karena kendala utama kultur jaringan adalah kontaminasi jamur, bakteri, atau virus. Sterilisasi ini mencakup sterilisasi peralatan, bahan tanam, dan juga lingkungan. Jadi ada 3 hal yang kita sterilisasi ya, peralatan, bahan tanam, dan lingkungan. Sterilisasi lingkungan dapat, maksud lingkungan di sini adalah alat laminar tadi ya, laminar airflow. Jadi dapat kita lakukan dengan penyinaran ultraviolet, meja kerja atau laf dengan kain basah yang mengandung sterilan seperti fungisida atau dengan alkohol 90%. Lalu lingkungan yang lain, lantai dan dinding, ruang kultur, dan ruang kerja dipel dengan deterjen dan hipoklorit. Ini dikenal dengan Biclean ya. Ya, atau Sunclean. Saya baru tahu ini ada Sunclean. Kemudian sterilisasi peralatan, glassware, yang terbuat dari logam, kaca, aluminium foil, dilakukan dengan oven 130-170 selama 24 jam. Sebaiknya dibungkus dengan kertas atau kertas aluminium. Nah, khusus untuk peralatan diseksi, yang pinset, scalpel tadi, yang telah disterilisasi autoclave, sebelum dipakai, rendam dulu dengan alkohol 90% dan dibakar di bunsen. Lalu, sterilisasi yang ketiga pada media dengan autoclave. Cukup di suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 sampai 17,5 per square inch, pound square inch, selama 15 hingga 20 menit. Sterilisasi media juga dilakukan dengan penyaringan dengan membran ya, dengan filter membran. Jadi fungsinya adalah untuk menyaring zat-zat yang masih berukuran besar yang belum terlarut. Tentunya ini khusus larutan yang mengandung zat yang labil suhu tinggi. Jadi kalau misalnya tidak dapat di autoclave, maka alternatifnya adalah dengan filter membran. Contohnya penambahan ZPT ya, kadang ZPT tidak tahan dengan suhu tinggi. Laboratorium kultur jaringan memiliki tujuan utama, yaitu untuk membiarkan bagian tanaman dalam ukuran yang sekecil-kecilnya, seperti sel, jaringan, dan organ untuk menumbuhkan menjadi tanaman atau individu yang baru. Oleh karenanya, kultur jaringan harus selalu mengutamakan sterilitas ruangan-ruangannya, sehingga terbebas dari kontaminasi dan mikroba yang tidak kita kehendaki. Ruang dalam laboratorium kultur jaringan dapat kita kelompokkan menurut macam kegiatan yang ada di dalamnya, yaitu ruang tidak steril, ruang tidak mutlak steril, dan ruang steril. Ini pengelompokan ruangannya ya. Kita bahas pertama tentang ruang tidak steril. Ruang tidak steril pada laboratorium kultur jaringan bisa terdapat atau terbagi menjadi ruang tamu, ruang administrasi, ruang staf, kamar mandi atau water closet,
ruang ganti pakaian, ruang penyimpanan bahan kimia, dan ruang penimbangan dan sterilisasi. Nah, ruang-ruang ini boleh tidak steril, dalam artian ruangan ini tetap harus kita jaga kebersihannya, namun tidak terlalu steril, karena di ruangan-ruangan ini tidak kita lakukan penanaman. Hanya dilakukan kegiatan-kegiatan umum ya, seperti mengganti baju, kemudian menyimpan bahan kimia, jadi tidak perlu steril di ruangan-ruangan ini. Kemudian tipe yang kedua adalah ruang tidak mutlak steril. Maksudnya adalah ruang ini tidak harus steril, tapi tidak juga tidak boleh tidak steril. Dalam artian boleh steril, boleh tidak. Gitu. Yang pertama ada ruang planlet dan ruang inkubator. Ruang planlet ini adalah ruang untuk kita menyimpan explant yang sudah kita tanam di laminar airflow tadi. Nah, ruang ini menggunakan AC. Suhunya diatur sedemikian rupa 25 derajat Celcius atau ideal bagi tanaman yang kita temukan. Isi dari ruangan ini adalah rak-rak yang dipenuhi dengan botol kaca ya. Botol kaca yang terdapat di dalamnya adalah explant tadi. Lalu ruang inkubator sama sejatinya dengan ruang planet, ini ruang yang harus kita lihat atau harus kita evaluasi pertumbuhannya setiap hari. Oleh karenanya, ruang ini boleh tidak terlalu steril, namun tetap harus kita jaga kesterilannya. Beda dengan ruang sebelumnya, ruang tidak steril sama sekali boleh tidak steril, namun ruang ini masih tetap harus steril. Dan terakhir adalah ruang mutlak steril. Karena dikatakan mutlak, maka ruangan ini wajib menjadi steril. Jika tidak, maka akan bermasalah terhadap tanaman atau explant yang kita tanam. Satu-satunya ruangan di dalam laboratorium kuljar yang mutlak steril adalah ruang penanaman, atau ruang transfer, atau ruang inokulasi. Ruang ini biasanya tidak sangat besar ya, karena hanya untuk pelaksanaan penanaman, bukan untuk penyimpanan. Alat yang terdapat pada ruangan ini umumnya adalah laminar airflow. Laminar airflow diletakkan pada satu sisi ruang untuk kita melakukan penanaman. Lalu ada juga alat-alat seperti botol media ya, skalpel, pinset, petri dish, lampu spiritus diletakkan di atas meja di lathe ini, lalu kita semprot dengan alkohol 96% sebelum masuk ke dalam lathe. Bisa juga kita lakukan aerosol sterilization melalui udara. Jadi kontaminasi bisa melalui udara juga, oleh karenanya kita gunakan lampu UV pada kabinet LIF ini. Oke, sekian presentasi atau materi dari saya hari ini. Semoga dapat dicerna dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh langsung klik forum diskusi di e-learning. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.